Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Viva. Saya dari kelas SIM 2. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah saya, yaitu Data Warehouse dan Mining. Saya mendapatkan studi kasus estimasi dan saya mendapatkan satu judul, yaitu estimasi jumlah penghuni ruangan menggunakan data sensor lingkungan dengan teknik data mining. Proyek ini masuk dalam kategori estimasi menggunakan algoritma linear regression dan mengikuti framework analisis QUISP-DM. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Disclaimer sebelumnya, Bapak, saya mohon maaf banget kalau kamera saya kayak lagi di kukusan. Semoga muka saya kelihatan jelas. Oke, saya langsung aja ke ininya. Ini saya pertama studi kasus estimasi data mining. Di sini ada deskripsi kasusnya. Jadi di sebuah gedung perkantoran masang sensor di setiap ruangan, seperti sensor suhu, cahaya, suara, dan CO2 dan PIR. Data dari sensor tersebut disimpan secara berkala dalam sebuah data warehouse. Nah, manajemen gedung ini tuh pengen tahu gitu, ada berapa sih orang dalam ruangan ini tanpa harus menghitung manual. Di sinilah data mining tuh berperan. Untuk dataset, saya menggunakan dataset publik bernama occupancy estimation dataset. Ya, saya ngambil dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini tuh punya 10.129 observasi dan 19 atribut. Di sini latar belakangnya. Sekarang kita akan masuk ke business understanding. Saya akan menjelaskan subbagian. Pertama itu adalah latar belakang. Jadi intinya tuh teknologi IoT dan sensor lingkungan memungkinkan kita mengumpulkan data secara real time. Tapi selama ini data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, yang kedua ini ada permasalahannya nih. Beberapa permasalahan yang dihadapi itu ada pertama, sulit mengetahui jumlah penghuni ruangan secara real time, penghitungan manual membutuhkan waktu dan biaya, pemanfaatan data sensor yang tersedia belum optimal, belum diketahui sensor mana yang paling berpengaruh terhadap jumlah penghuni ruangan. Ketiga ini ada tujuannya membangun model yang mampu mengestimasi jumlah penghuni ruangan secara otomatis berdasarkan data sensor. Terakhirnya ada kriterianya. Proyek ini tuh dianggap berhasil kalau model kita menghasilkan akurasi yang tinggi dan bisa digunakan untuk mendukung sistem monitoring smart building. Selanjutnya yang kedua ada fase 2, yaitu data understanding. Saya pertama ini ada import library dulu. Ya, pertama pasti saya menggunakan Pandas untuk manipulasi data. Ini NumPy-nya untuk komputasi numerik. Terus linear matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan linear regression dari scikit-learn untuk model nanti. Saya juga mengatur tampilan agar tabel lebih rapi dengan set option dari Pandas dan mengatur style Seaborn ke white grid. Nih, ke white grid sini. Selanjutnya itu load dataset. Saya membaca file CSV menggunakan PDF CSV lalu menampilkan isinya. Nih, seperti ini. Terlihat dataset berhasil di load, yaitu ada jumlah barisnya 10.129, jumlah kolomnya ada 19. Terus selanjutnya ini
Di sel ini tuh saya menampilkan informasi lengkap dataset menggunakan mana ya, DF Info. Kita bisa lihat semua kolom, tipe datanya, jumlah data dan jumlah data per kolom. Terus semua kolom ini bertipe numerik dan tidak ada masalah tipe data di sini. Di bawahnya nih ada DF describe menampilkan statistik deskriptif, mean, standar deviasi, nilai minimal dan maksimal dari setiap atribut nih. Selanjutnya ini ada ringkasan dan missing value-nya. Ringkasan ini tuh saya buat merangkum kondisi data secara cepat. Ini jumlah baris, jumlah kolom, missing value, dan data duplikat. Ini hasilnya ya, jumlah barisnya ada segini, jumlah kolomnya ada sekian, missing value-nya 6, data duplikatnya pun 6. Jadi data kita tuh bersih, tidak perlu proses pembersihan data yang rumit. Selanjutnya ini matriks korelasi Pearson antara semua atribut numerik menggunakan DF Core. Kita bisa lihat korelasi masing-masing sensor terhadap variabel target ROM occupancy count. Semakin mendekat angka 1, semakin kuat hubungan positifnya. Selanjutnya ini ada heatmap. Kita mau bikin heatmap korelasi supaya lebih mudah dibaca secara visual. Saya tampilkan dalam bentuk heatmap korelasi menggunakan Seaborn. Nah, ini output heatmapnya. Warna merah nih, yang ini menunjukkan korelasi positif yang kuat. Dari heatmap ini terlihat bahwa sensor suara, CO2, sensor gerak IR memiliki korelasi paling tinggi terhadap jumlah penghuni ruangan. Selanjutnya di sini saya membuat scatter plot. Nih, scatter plot antara S1 sound dan room occupancy count. Nah, ini nih. Terlihat pola yang jelas, semakin tinggi intensitas suara, semakin banyak penghuni di dalam ruangan. Ini tuh memvalidasi temuan dari heatmap tadi ini. Kemudian saya membuat histogram distribusi untuk CO2 dan intensitas suara secara berdampingan. Kedua distribusi ini bersifat right skewed, artinya tuh sebagian besar waktu ruangan dalam kondisi kosong atau berpenghuni sedikit. Ini sudah kondisi ruang kantor yang tidak selalu penuh setiap saat. Selanjutnya ada insight. Ini 2 sel terakhir, saya merangkum insight dari data understanding, termasuk menampilkan sensor mana yang paling berpengaruh berdasarkan nilai korelasi tertinggi. Ini di sini. Nah, ini nih langsung kelihatan semuanya. Total observasi, atributnya, rata-ratanya, dan mendetek tidak ada missing value ataupun data duplikat. Terus di sini ada sensor paling tinggi itu yang S1 like, nilai korelasinya itu 0,84. Oke, sekarang ke fase 3 data preparation.
Di sini saya melakukan seleksi atribut, kolom date dan time saya hapus menggunakan df drop karena tidak relevan untuk estimasi jumlah penghuni. Variabel X berisi 16 atribut sensor sebagai prediktor dan variabel Y berisi room occupancy count sebagai target. Nah ini variabel X terlihat hasilnya. X berisi kolom-kolom sensor dan Y berisi nilai jumlah penghuni. Dan selanjutnya ini train test slip. Selanjutnya saya membagi data menggunakan train test slip dengan rasio 80% training dan 20 testing dan random state 42 agar hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Hasilnya nih data trainingnya 8.103 dan 2026 data. Selanjutnya standar scalar. Kemudian normalisasi menggunakan standar scalar. Saya manggil scalar ini. Ini saya manggil scalar fit transform untuk data training dan scalar transform ini untuk data testing. Data testing hanya ditransfer, tidak di fit supaya tidak terjadi lag. Ini normalisasi datanya, normalisasi berhasil dilakukan. Yang shape-nya itu tetap sama, hanya nilai skala datanya yang berubah. Ini hasil data preparation-nya. Slide terakhir ini merangkum hasil data preparation. Data latih 8.103, jumlah data testingnya 2026, jumlah fiturnya ada 16. Data siap digunakan untuk proses modeling. Sekarang masuk ke fase 4 yaitu modeling. Bagian paling inti dari proyek ini. Di sini saya bangun model menggunakan linear regression dari skitlearn. Pertama saya buat objek model linear regression udah pasti. Kemudian melatih modelnya, model fit, external scale dan train scale train. Dan ini nih hasilnya, outputnya pembangunan model linear regression model berhasil dilatih. Model berhasil dilatih dengan menggunakan 8.103 data training. Selanjutnya ini prediksi. Setelah model dilatih, saya menggunakan model untuk melakukan prediksi pada data testing menggunakan model predict x test scale. Hasilnya disimpan di variabel YPRED. Di sini terlihat 10 hasil prediksi pertama. Ini berupa angka desimal yang mempresentasikan estimasi jumlah penghuni. Selanjutnya perbandingan aktual versus prediksi. Di sel ini tuh saya membuat data frame perbandingan antara nilai aktual dari data testing dan nilai prediksi dari model. Nah ini nih. Bisa dilihat nilai prediksi sangat mendekati nilai aktual. Misalnya aktual 0 diprediksi 0,04, aktual 1 diprediksi 0,96, sangat dekat. Selanjutnya nih ada ini saya salah naruh. Ini hasil dari aktualnya prediksinya. Lupa saya, maaf ini saya salah. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke
fase 5 evaluation. Cell ini menghitung 4 matrik evaluasi menggunakan library scalar matrix. Bentar ya Bapak. Ini kita pakai MAE itu mean absolute error, itu MSE mean squared error, ada RMSE root mean square error, dan ada R kuadrat. Ini hasilnya tuh hasil evaluasi MAE nya 0,1637, yang MSE nya 0,0920, yang RMSE nya 0,3034, R kuadrat skornya 0,8878. Untuk memvisualisasikan performa model, saya buat scatter plot aktual versus prediksi. Tadi ini udah kelewat. Ini nih, garis merah-merah putus adalah garis sempurna. Artinya kalau semua titik tepat di atas garis itu nih prediksinya 100% akurat. Kita bisa lihat titik-titik data kita sangat mendekati garis tersebut, yang membuktikan model kita bekerja dengan sangat baik. Analisis evaluasi. Nah, sekarang analisis evaluasi. Di bagian markdown dan kode berikutnya saya memberikan analisis lebih mendalam dari hasil evaluasi. Karena R kuadrat skor kita mencapai 0,887 atau dalam persenannya 8,878%, maka program otomatis mencetak model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Artinya model kita mampu menjelaskan 88,78 variasi jumlah penghuni hanya berdasarkan data sensor lingkungan. Selanjutnya ini yang terakhir, fase terakhir ada deployment. Masuk ke fase terakhir, di sini saya menuliskan kesimpulan dari seluruh project ini. Berdasarkan penelitian telah dilakukan, data set terdiri dari 10.129 data dengan 19 atribut sensor. Kita menggunakan model linear regression yang berhasil dibangun. R kuadrat skornya mencapai 0,8878 atau 88%, yaitu artinya performa sangat baik. MAE-nya 0,1637 dan RMSE-nya 0,3034. Error prediksinya itu sangat kecil. Oke, ini juga saya ada saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbandingan dengan algoritma lain seperti random forest, decision tree, dan XGBoost untuk memperoleh performa prediksi lebih tinggi. Selain itu, penambahan jumlah data okupasi dan atribut sensor lainnya dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi model. Oke, muka saya masih kelihatan kan? Mungkin segitu aja presentasi penjelasan studi kasus dari saya. Semoga Bapak mendengar suara saya. Semoga Bapak bisa melihat muka saya yang kayak kukusan ini. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.